Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan mubarakatan wa salaman atiran min indillah. Tahiyatul Islam, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala aidan, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran. Wa qala aidan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wal lam harf wal mim harf. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah yang kami hormati Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Syariah, dan jajaran pimpinan Solo Peduli, beserta segenap duta, para donatur, para muhsinin, dan hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah begitu antusias, begitu semangat semuanya. Ini merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah dari panitia sudah bisa sigap untuk mencari alternatif link yang lain. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dahsyat ini. Kita bisa menikmati indahnya iman, kita bisa menikmati indahnya Islam. Ya, di saat akhir zaman seperti ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana akhir zaman nanti ada sebuah fenomena orang yang pagi harinya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sorenya sudah kufur. Ada yang sorenya masih berislam tapi paginya sudah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yumsir rajulu musliman wa yusbihu kafiran. Wa yusbihu rajulu musliman wa yumsi kafiran. Ya, wal iyadu billah. Maka kenikmatan iman dan Islam ini harus kita syukuri, dan alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan istiqomah, semangat untuk thalabul ilmi, dan tentu jamaah sekalian yang saat ini kita rasakan adalah umur yang panjang, kesehatan. Ya, di saat masa pandemi seperti ini banyak sekali kita rasakan ya kesulitan hidup, keluarga, saudara-saudara, kerabat-kerabat, masyarakat, tetangga yang kita kenal, yang kita cintai. Ya, banyak sekali yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masih menyisakan kita semuanya untuk tetap bertahan hidup. Tentu ini adalah merupakan kesempatan emas yang harus kita manfaatkan untuk beribadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam tak jemu-jemunya kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, uswah kita, tauladan kita yang telah memberikan kabar gembira kepada kita, idza jaa syahrul Ramadan, jika telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga itu akan dibuka, wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup, wa suffidatis syayatin, dan syaitan akan dibelenggu. Ya. Ini merupakan kabar gembira, maka sudah layaknya lah kita sebagai seseorang yang beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, kita menyambut bulan Ramadan ini dengan senang hati, dengan sukacita, dan yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkannya. Dan jazakumullah khairan katsira kepada Solo Peduli yang sudah menyelenggarakan acara ini. Ini merupakan bentuk ya kebahagiaan kita, persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan yang kita nanti-nanti, bulan Ramadan yang membawa keberkahan kepada kita, bulan Ramadan yang insya Allah akan menghapus ya duka kita selama ini, kesulitan, kesusahan kita selama ini, dan dengan datangnya bulan Ramadan ini insya Allah pandemi segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Kami diminta untuk menyampaikan tentang dahsyatnya keutamaan Al-Qur'anul Karim. Iya, tema ini sangat penting. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, tema ini sangat penting untuk kita angkat karena yang akan kita hadapi ini adalah Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Bulan ini, yaitu bulan Ramadan, ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bagaimana Al-Quran ini berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas, ya, kemudian juga sebagai pembeda antara kebatilan dan yang hak. Dan ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala akan keistimewaan dari bulan Ramadan sebagai Syahrul Quran. Bagaimana kita ketahui bersama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan itu apa? Beliau selalu melakukan tadarus, melakukan mudarosah, melakukan murojaah, ya, talaki, menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril, ya, khusus pada bulan Ramadan. Kemudian juga bagaimana kalau kita perhatikan para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka begitu semangat untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Seperti sebagian sahabat yang bisa menghatamkan Al-Quran 3 kali dalam 1 bulan Ramadan. Ada yang berhasil menghatamkan 5 kali. Ada yang berhasil menghatamkan 10 kali. Berarti tiap 3 hari khatam. Ya. Ada seperti sahabat Umar bin Khattab, itu bisa menghatamkan Al-Quran 30 kali. Ya, berarti tiap hari khatam Al-Quran. Bahkan seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau bisa menghatamkan Al-Quran itu 60 kali setiap bulan Ramadan. Berarti 1 hari khatam 2 kali. Dan ini diperbolehkan. Ya, kita ketahui bersama jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang untuk
membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Karena kalau bacanya kurang dari 3 hari berarti sulit untuk tadabbur karena terburu-buru. Akan tapi khusus pada bulan Ramadan, ya, khusus pada bulan Ramadan itu kita diperbolehkan untuk menghatamkan kurang dari 3 hari. Maka tadi ada sahabat Umar bin Khattab yang hatam tiap hari 1 kali. Bahkan ada Imam Syafi'i rahimahullah yang hatam 2 kali dalam 1 hari. Dan itu diperbolehkan dan itu sebuah keutamaan tersendiri. Bahkan Imam Malik rahimahullah ketika datang bulan Ramadan beliau sengaja menutup pengajian-pengajian yang beliau selenggarakan. Beliau sengaja meliburkan majelis periwayatan hadis yang tiap hari beliau selenggarakan di Masjid Nabawi. Agar apa? Agar bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Ini adalah keistimewaan dari Al-Quran kaitannya dengan Syahrul Ramadan sebagai Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Di mana disinilah pada bulan Ramadan ini yang mulia ini diturunkan ya Al-Quranul Karim. Ya, khususnya pada ayat yang pertama yaitu surat Al-Alaq ya, di mana diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika beliau berada di Gua Hira dan juga beberapa ayat yang lain. Ya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Berinteraksi dengan Al-Quran ini merupakan tuntutan keimanan. Ya, merupakan tuntutan keimanan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan yatluna ayatillahi ana al-laili. Ya. Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ya. Bagaimana kriteria orang-orang soleh terdahulu itu mereka senantiasa membaca Al-Quran ya pada malam hari dalam ayat yang lain atau pada hadis yang lain juga disebutkan atrafun nahar pada siang hari ya dalam keadaan mereka sholat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di antara kriteria orang yang beriman yang sejati keimanannya adalah yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membaca Quran itu, membaca kitab suci itu dengan sebenar-benar ketakwaan, ya, dengan sebenar-benar bacaan. Ya. Kemudian baru dijelaskan ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan itu adalah orang-orang yang beriman dengannya. Ya. Maka memang interaksi kita dengan Al-Quran sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah tuntutan dan kewajiban. Ya. Dan membaca Al-Quran itu sendiri merupakan ibadah. Sebagaimana definisi Al-Quran, di ujung definisi dari Al-Quran itu disebutkan al-muta'abbad bitilawatih. Yaitu kita membaca saja, ya, baik paham atau tidak paham, itu muta'abbad bihi. Ya, itu adalah sesuatu yang kita dengannya beribadah. Jadi dianggap sebagai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Kita ketahui bersama bahwasanya berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim itu bisa dengan banyak hal. Yang biasa kita lakukan adalah at-tilawah. Ya, at-tilawah. Bagaimana kita memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Dan membaca pada bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang sangat strategis. Ya, ini membaca Al-Quran ini adalah cara kita untuk bisa bekerja atau beribadah dengan cerdas. Bagaimana kita beribadah ini dengan kesusahan yang tidak seberapa, tapi dengan pahala yang luar biasa, dengan pahala yang begitu dahsyat. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari
Al-Qur'anul Karim, maka baginya adalah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya. La aqulu alif lam mim harf. Rasulullah SAW tidak bermaksud alif lam mim itu satu huruf. Ya, tetapi alif satu huruf, wal lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita baca Al-Quran baru ngomong alif lam mim, baru membaca alif lam itu sudah dapat tiga kebaikan, dan 3 kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, berarti dapat 30 kebaikan. Ya, itu baru baca alif lam mim. Bagaimana kalau baca satu ayat? Bagaimana kalau baca satu halaman, ibu-ibu? Bagaimana kalau baca satu juz? Bagaimana kalau bisa khatam Al-Quran? Ya, begitu banyak pahala yang bisa kita kumpulkan, begitu banyak kebaikan yang akan tercatat atas nama kita. Jadi membaca Al-Quran itu adalah bagaimana kita beribadah secara cerdas, ya, dengan kesusahan yang tidak seberapa, tetapi pahalanya luar biasa. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita kaum muslimin apa? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya, bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu Bapak Ibu sekalian, ya, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya. Ya. Kita kalau membaca tentang huru-hara hari kiamat, ya, kedahsyatan hari kiamat itu ya begitu mengerikan. Faida ja'atis soh, ya, ketika telah datang terdengar teriakan, ketika telah datang hari kiamat, yauma yafirul mar'u min akhih, ya, ketika itu seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya, likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang ketika itu pusing, khawatir, takut dengan kondisinya masing-masing. Ya. Jadi nggak akan peduli lagi dengan anak, istri, bapak, ibu. Ya. Kalau kemarin ada beberapa daerah yang terkena gempa, ya, kalau misalnya ya laqadarallah di tempat kita terjadi gempa, kemudian kita berada di luar rumah, ya, tapi ternyata anak kita yang kecil masih terlelap dalam rumah, ya, apa yang kita lakukan? Sebagai orang tua kita akan langsung masuk rumah dan menyelamatkan anak kita tanpa berpikir apa-apa lagi. Pokoknya yang penting anak kita selamat. Ya. Atau kalau ada orang tua di situ, ya, kita akan masuk dan segera menyelamatkan orang tua kita. Begitu juga kalau terjadi kebakaran, ya, kita rela mengorbankan nyawa kita, mengorbankan diri kita demi orang-orang yang kita cintai, demi anak istri kita, suami kita, orang tua kita, ya, saudara kita. Itu yang kita lakukan di dunia ini. Tetapi nanti ketika telah datang hari kiamat, itu tidak akan terjadi. Likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang ketika itu pusing, khawatir, takut dengan kondisinya masing-masing. Ya. Bahkan pada yaumul mahsyar, pada hari dikumpulkannya manusia seluruh dunia, sejak dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, itu dikumpulkan di padang mahsyar, satu padang, ya, di mana matahari ketika itu diturunkan ke atas kepala manusia dan hanya tinggal satu jengkal saja. Ketika itu semua manusia tenggelam, ya, dengan keringatnya masing-masing, panik dengan dosanya masing-masing. Bahkan ketika itu
para nabi dan rasul, mereka saling mendatangi, ya, siapa yang bisa memberi syafaat. Kemudian mereka menuju kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk bisa memberi syafaat, meringankan kondisi ini. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ketika itu manusia akan telanjang semuanya. Nah, ketika mendengarkan pemaparan ini, Aisyah radhiyallahu anha menjadi merah mukanya, malu. Dan kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kok telanjang? Ya, tentu malu sekali. Maka Rasulullah pun menjelaskan saat itu manusia tidak akan peduli lagi dengan apa yang ada pada dirinya. Apakah pakai baju ataupun tidak. Tidak akan peduli lagi dengan orang lain. Ya, kalau mungkin sekarang kita di jalan lihat orang telanjang, ya jadi tontonan. Ya, tapi nanti nggak akan ada itu terjadi karena masing-masing tenggelam dengan keringatnya masing-masing, masing-masing sibuk memikirkan dosanya masing-masing, ya, semuanya kesusahan. Kemudian pada ketika dibagikan catatan amal, ya, orang yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanan, itu adalah pertanda dia catatan kebaikannya lebih banyak daripada catatan keburukannya. Adapun yang dari sebelah kiri, catatan keburukannya, tanda-tandanya dia lebih banyak daripada catatan kebaikannya. Nah, panik semua orang ketika itu. Kemudian di saat mizan, ya, penimbangan amal. Kemudian di saat sirat, ya, saat kita melewati jembatan, banyak sekali nanti yang akan terjatuh. Ada yang bisa melewatinya dengan cepat, tapi lebih banyak nanti melewatinya dengan tertatih-tatih, bahkan terpeleset kecemplung neraka. Ya, itu adalah kondisi-kondisi yang begitu berat sekali kalau kita baca tentang yaumul akhir. Ya, maka di saat kita butuh pertolongan, di saat kita membutuhkan apa yang namanya syafaat, datanglah Al-Quran nanti menjelma menjadi sebuah makhluk yang akan datang memberi syafaat kepada kita, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, dan Al-Quran nanti akan datang, ya, memberi syafaat kepada orang-orang yang selalu membacanya. Dia akan memberi pertolongan. Ya, di saat kita butuh pertolongan, dia akan mengulurkan tangannya. Di saat kita benar-benar terjepit dengan dosa-dosa kita, begitu banyak kesalahan-kesalahan kita. Ya, ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, maka qiraatul Quran, tilawatul Quran di bulan Ramadan ini sudah semestinya kita laksanakan. Kemudian juga bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita semuanya, ya, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Ya. Orang yang pintar membaca Al-Quran itu kelak di akhirat akan disejajarkan dengan para utusan yang mulia, para rasul yang mulia, para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaq. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran, dia membacanya dengan terbata-bata, dan itu sangat berat baginya membaca Al-Quran itu. Ya, kalau istilah kita mungkin krutal gratul gitu ya. Atau kalau pas disimak tadarusan di masjid tuh suruh baca satu-satu gembrobios gitu kan. Karena memang susah, belum lancar. Ya. Orang yang membaca seperti ini saja, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, falahu ajron, baginya 2 pahala. Ya. Yang pertama adalah pahala dia membaca Al-Quran. Yang kedua adalah pahala
grotal gratul, gembrobios, dan kesulitan yang dia hadapi itu. Jadi meskipun sulit pun dia tetap berusaha untuk membaca. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ya nanti di bulan Ramadan, bahkan seharusnya sudah bisa kita mulai hari-hari ini, ya pokoknya semangat baca Al-Quran. Ya, yang belum bisa baca segera belajar. Ya, segera belajar. Targetkan nanti di Ramadan ini aku Ramadan 2021 alhamdulillah selesai Iqra 6 atau selesai tuntas qiraati atau metode-metode cepat baca Al-Qur'an yang lain, aku sudah bisa baca Al-Qur'an. Ya. Ini penting. Nah, kalau belum bisa tetap sabar. Ya, tetap sabar, tetap baca karena insya Allah akan mendapatkan dua pahala. Ya. Yang pertama adalah pahala dia membaca Al-Quran. Dan yang kedua adalah pahala apa, ibu-ibu? Pahala bisa tetap istiqomah. Ya, meskipun tadi grotal gratul, meskipun itu gembrobios, ya, meskipun terbata-bata, ya, tapi dia tetap sabar membaca Al-Quran, maka insya Allah ya, dia bahkan mendapatkan dua pahala. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi motivasi kita semuanya untuk apa? Untuk bisa membaca Al-Quran. Ya, di antara keutamaan dari membaca Al-Quran, ya, itu adalah bagaimana membaca Al-Quran itu akan menenangkan hati kita. Ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu hati akan tenang. Ya. Hati akan tenang. Ya. Dan afdalud dzikri, ya. Zikir yang paling afdal itu ada riwayat yang menyebutkan adalah la ilaha illallah, ada juga yang menyebutkan zikir yang paling afdal itu adalah Al-Qur'anul Karim, dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah ya, bacaan Al-Quran kita ini akan menenangkan hati kita. Ya, mungkin di awal-awal kok ya baru baca satu halaman wis bekah-bekuh, ya baru baca satu halaman kayaknya hati itu kayaknya terasa panas gitu ya. Apalagi kalau dalam dirinya ada jin misalnya, atau terlalu banyak karat-karat dosa noda dalam hatinya, nggak apa-apa, bertahan. Ya, tetap bertahan. Ya. Nanti rasakan setelah membaca. Setelah membaca hati kita itu terasa plong, terasa ringan, terasa apa? Terasa sejuk. Ya. Maka di situ insya Allah Al-Quran ini sedang berfungsi sebagai obat. Ya. Karena apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Syifa'ul lima fis sudur. Al-Quran itu adalah obat ya bagi hati, obat bagi apa yang ada dalam dada kita. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min. Kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya tentu interaksi kita dengan Al-Quran bukan hanya tilawah saja, bukan hanya baca Quran saja, tetapi bisa juga kita tambah dengan istima'ah, bagaimana kita mendengarkan Al-Quran. Ya, insya Allah pahalanya sama. Ya, insya Allah pahalanya sama. Rasulullah pun pernah mencontohkannya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada sahabat Anas bin Malik untuk dibacakan Al-Quran. Nah, sahabat Anas bin Malik ketika itu heran bagaimana beliau membacakan Al-Quran kepada Rasulullah, padahal Rasulullah itu diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Sampai Anas bin Malik mengatakan, A'aqra'u 'alaikal Qur'an wa 'alaika unzil ya Rasulullah. Apakah aku bacakan kepadamu Al-Quran, padahal Al-Quran itu turun kepadamu ya Rasulullah. Tapi tetap Rasulullah meminta siapa? Sahabat Anas bin Malik untuk membacanya. Membacakan padanya Al-Quranul Karim. Dan Rasulullah pun menikmatinya sampai bercucuran air mata. Nah, ini dilakukan Rasulullah. Nah, kita juga bisa melakukan bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Di Ramadan ini kita targetkan ada khatam tilawah, ada juga khatam simaah. Ya.
hatam membaca Al-Quran, ada juga hatam mendengarkan Al-Quran. Nah, daripada sambil nyetrika misalnya ibu-ibu bengong, atau sambil nyuci nyetel dangdutan, nyetel campur sari, khusus di bulan Ramadan ini yang disetel Al-Quran. Ya, bapak-bapaknya sambil nyetir, sambil naik motor, ya pasang pasang earphone, ya dengarkan murotal. Kalau bisa berlanjut, selesai juz 1 masuk ke juz 2. Ya, nanti kalau kerjaan sudah selesai di pause dulu, diingat-ingat sampai mana. Habis itu nanti dilanjutkan lagi kalau sudah waktunya longgar lagi. Ya. Nanti berlanjut seperti itu, 1, 2, 3, 4, selesai Al-Baqarah masuk ke Ali Imran. Ya, sampai khatam. Nanti kalau sudah khatam dilanjutkan lagi. Bahkan ketika kita tidur, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagus sekali kalau ya pengantar tidur kita itu Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian sambil tidur pun nggak apa-apa disetel. Karena yang mendapatkan manfaat dari suara Al-Qur'anul Karim itu bukan hanya telinga kita ketika kita sedang terjaga, tetapi seluruh anggota badan kita. Di situ Quran akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Al-Quran akan bermanfaat pada daging-daging kita, akan bermanfaat pada kandungan air yang ada dalam tubuh kita, akan bermanfaat mempengaruhi darah kita. Ya, bahkan udara-udara di sekitar kita ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, bahkan air itu kalau dibacakan Al-Quran ada reaksinya. Dan itu membuat semakin berkualitas dan semakin bagus. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Ya, interaksi yang kedua yang penting untuk kita lakukan setelah at-tilawah adalah as-sima'ah. Bagaimana kita berusaha untuk terus-menerus mendengarkannya. Ya, syukur nanti bisa khatam berkali-kali dan kalau bisa dilanjutkan. Jangan cuma juz 1 nanti diulang-ulang lagi, tidak, tapi setelah juz 1 masuk juz 2. Ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu di Play Store di HP-HP kita, HP-HP Android itu insya Allah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mempunyai 30 juz Al-Qur'an. Ya, di-download saja. Itu nanti nggak perlu pakai internet lagi untuk menyalakannya. Di-download saja, ya. Dan ringan, ya. Dan ringan. Jadi nanti bisa jadi panjeran kita untuk mendengarkan terus Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, interaksi berikutnya yang penting juga untuk kita lakukan adalah al-hifadz. Bagaimana kita berusaha menghafalkan Al-Qur'an. Ya, menghafalkan Al-Qur'an. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang belum hafal surat-surat pendek misalnya, ya, tolong ya Ramadan ini ditargetkan bisa menghafal surat-surat pendek. Ya. Yang sudah selesai juz 30, coba nambah lagi menghafalkan juz 28, juz 29. Nanti dilanjut lagi juz 28. Nanti kalau sudah yang pendek-pendek itu sudah hafal, nanti mulai dari juz 1, mulai menghafalkan Al-Quran sedikit demi sedikit, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, kira-kira bisa nggak? Bisa, insya Allah. Banyak sekali kisah keberhasilan kakek-kakek, nenek-nenek sudah tua, ya sudah lanjut usia, tetapi masih bisa menghafalkan Al-Quran. Ya. Ini tinggal kita mau atau tidak. Tinggal kita menyempatkan atau tidak. Dan menghafal Al-Quran itu mudah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nggak perlu dihafal, dipaksa untuk menghafal, enggak. Ya, dibaca saja. Kalau kita mau menghafalkan surat At-Takatsur misalnya. Ya, At-Takatsur. Ya, kita targetkan, wah, satu hari ini harus hafal At-Takatsur. Nah, ini nanti nggak perlu dipaksa alhaakumut takatsur sampai benar-benar hafal, enggak. Dibaca aja terus. Dibaca 10 kali, 20 kali lebih bagus, 30 kali lebih bagus, 40 kali lebih bagus, 50 kali lebih bagus, lebih banyak lagi lebih bagus. Setelah itu baru dihafal. Nanti insya Allah mudah. Apalagi kalau kemudian sambil dibaca artinya, itu lebih mudah lagi. Ya, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita targetkan ya, Ramadan kali ini ada beberapa surat
yang bisa kita hafal dari Al-Qur'anul Karim. Karena ini adalah salah satu jalan kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, selain tadi tilawah, membaca, mendengar, dan ini menghafal. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, menghafal ini keutamaannya banyak sekali. Ya, keutamaannya banyak sekali. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah bersabda, ya innalillahi fil ardi ahlun. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu di dunia ini mempunyai keluarga. Ya. Maka kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka? Keluarga Allah ya Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, ahlullah, ahlul Quran wa khassatuh. Ya, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Bagaimana para ahli Quran? Orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang paham Al-Quran, orang-orang yang pintar Al-Quran, ya, itu mereka adalah keluarga Allah di dunia. Dan orang-orang istimewanya. Ya, dan orang-orang istimewanya. Jadi Bapak Ibu, ya, kita kalau di masyarakat itu kan bangga banget ya. Wah, keluargaku ya ada yang jadi kepala desa. Wah, kayak ponaanku tadi lurah loh. Wah, kayak tonggoku tadi bupati. Wah, apalagi kalau ada saudaranya yang jadi gubernur, apalagi jadi presiden. Wah, itu bangga sekali. Ya, itu baru manusia. Nah, ini yang menjadi keluarga kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini keutamaan yang jauh lebih besar daripada prestis-prestis atau gengsi-gengsi atau kebanggaan-kebanggaan yang tadi kita sebutkan. Yang jadi keluarga kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sudah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, direken kalau Gusti Allah jadi keluarga nih, ya, itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan terjamin kehidupan kita. Ya, akan terjaga kehidupan kita dunia ataupun akhirat. Ya. Kemudian juga ya bagi orang tua yang anak-anaknya bisa menghafal Al-Qur'an. Ya, ini penting ya. Kalau kita misalnya tua, sudah lanjut usia, ya agak susah baca Al-Qur'an, tetap kita berusaha. Ya, nggak tahu sampai kapan, pokoknya kita berusaha. Ya, karena menghafal Al-Qur'an itu adalah masyru'ul hayah. Ya, proyek kehidupan sampai mati. Ya, sampai mati. Nggak perlu mikirin, wah, nggak bisa kayaknya 30 juz. Sebisanya. Ya, jalan tahun ini target berapa surat, nanti tahun berikutnya target berapa surat. Syukur-syukur nanti pas kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selesai 30 juz. Ini harus jadi cita-cita, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ya. Nah, kalau misalnya kita yang sudah sepuh, ya sulit, nggak apa-apa, tetap dicoba. Bersama dengan itu kita dorong anak-anak kita. Kita dorong cucu-cucu kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Karena nanti ya di hari kiamat akan dikenakan kepada para orang tua yang anak-anaknya berhasil menghafal Al-Quran, dikenakan kepada mereka yang namanya taj, yang namanya mahkota. Di mana mahkota itu merupakan mahkota penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan seluruh manusia. Dan dalam mahkota itu ada berliannya atau permatanya atau mutiaranya, di mana ya cahaya dari mutiara atau permata tersebut lebih dahsyat daripada cahaya langit dan bumi. Ya. Jadi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ya motivasi bagi kita semua. Ya. Bahkan dikatakan man qara al-Qur'an qabla ayyahtalima fahuwa mimman utiyal hukma sabiyya. Nah, dari riwayat yang menyebutkan seperti itu, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, barang siapa yang membaca Al-Quran sebelum dia balik, ya barang siapa yang menghafal Al-Quran sebelum dia balik, maka maka dia termasuk orang-orang yang diberi hikmah, ya semenjak dia kecil. Kemudian juga disebutkan man ta'allamal Qur'an wa huwa fatasin atau fatiyusin khallatahu wahu bilahmihi wa dammihi. Ya, disebutkan dalam At-Tarikh Al-Kabir. Barang siapa yang belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, berhasil menguasai Al-Qur'an dalam masa muda mereka, ya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mencampurkan Al-Qur'an tersebut dengan daging dan darahnya. Luar biasa kalau anak kita ini dalam kandungan darah dan dagingnya ini ada Al-Qur'anul Karim. Wah, dahsyat banget betapa akan menjadi sebuah keberkahan yang luar biasa. Jadi, Bapak Ibu-ibu, kita semangat untuk menghafal. Kalau kita belum bisa maksimal, minimal kita dorong anak-anak kita yang masih mempunyai apa? Kecerdasan, daya ingatnya masih kuat. Karena memang apa? At-ta'allamu fis sigari kan naqshi 'alal hajari wa ta'allamu fil kibari kan naqshi 'alal ma'i. Barang siapa yang belajar ya menghafal sejak kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Sedangkan yang belajar atau menghafal ketika dia sudah dewasa, yaitu seperti mengukir di atas air. Kalau kita orang tua seperti ini mungkin sudah sulit, ya. Meskipun yang namanya sulit itu bukan berarti nggak bisa, buktinya banyak juga yang berhasil, ya. Tetapi anak-anak kita yang masih muda, yang masih belia, masih kanak-kanak ini harus dimaksimalkan agar mereka bisa menghafal Al-Quran. Ya, karena kalau mereka bisa menghafal Al-Quran itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya itu mereka berhasil menghafalkan kalamullah yang penuh berkah. Ya, kemudian bersama dengan itu, ketika mereka berhasil menghafalkan Al-Quran, mereka berhasil menghafalkan sekian ribu kosakata bahasa Arab. Dan kemampuan anak untuk menghafal kosakata bahasa, ya semakin banyak vocabulary, semakin banyak mufrodat, itu akan mempengaruhi kecerdasan mereka. Kelak nanti ketika mereka dewasa, itu akan meningkatkan kecerdasan mereka. Ya, ini penting sekali. Dan Al-Quran itu adalah miftah, yaitu kunci. Ya, miftahul ulum, kunci dari segala ilmu. Ya, anak-anak kita ini kalau mereka bisa menghafal Al-Quran, ya, insya Allah, ya, mereka akan mudah sekali nanti menguasai ilmu-ilmu yang lain. Dan ini adalah kunci keberhasilan yang telah digunakan oleh para ulama terdahulu. Para ulama-ulama kita kaum muslimin itu seperti Ibnu Qayyim itu, dia sebagai dokter, dia juga pakar kehakiman, dia juga ahli tafsir, masalah akidah juga kuat, ya, masalah tazkiyatun nafas juga dahsyat, ya. Jadi multi talent, ya. Ada Al-Hawarizmi, ada Ibnu Rushd, ada Ibnu Batutah, ya, dan ulama-ulama yang lain yang luar biasa, ya, kemampuannya karena mereka sejak kecil menggunakan satu kunci utama yang namanya Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi ini penting kita semuanya memotivasi diri untuk bisa menghafalkan Al-Qur'an sak tekane. Ya, sebisa mungkin. Ya, semampunya, ya semampunya loh ya, bukan semaunya, beda. Semampu dan semau itu beda. Kalau mau berarti ya nek gelem yo diapalke, nek ra gelem ra diapalke. Tapi kalau mampu itu kan sesuai dengan kemampuan, tetapi memang kita memaksimalkan kemampuan kita tersebut. Ya. Nah, kemudian interaksi yang lain yang penting untuk kita lakukan dengan Al-Qur'anul Karim itu adalah tadabbur. Bagaimana kita berusaha memahami, menghayati, merenungi kandungan isi Al-Qur'an. Ya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya, Al-Qur'an itu adalah kitab yang diturunkan kepadamu penuh dengan berkah. Ya, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, wa liyatadzakkara ulul albab, dan dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi tujuan utama Al-Quran itu diturunkan bukan sekedar untuk dihatam ke bola bali, ya, bukan sekedar untuk dijadikan mahar dalam pernikahan atau dilombakan, dimusabaqahkan, ya. Tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab, untuk ditadaburi ayat-ayatnya, direnungi isinya, ya,
dan dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang berakal, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Jadi ini, maka Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Ramadan kali ini harus beda. Ya, Ramadan kali ini harus beda. Kalau Ramadan sebelumnya mungkin kita cuma khatam 1 kali. Ya, atau khatam 2 kali, atau khatam 3 kali, atau lebih dari itu. Maka Ramadan kali ini kalau bisa kita juga khatam, baca terjemahan Al-Quran. Ya, syukur-syukur bisa khatam baca tafsir Al-Quran. Kalau nggak bisa yang bahasa Arab, minimal yang bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa baca tafsir yang tebal, itu minimal yang ringkas-ringkas. Ya, seperti tafsir Al-Azhar atau tafsir As-Sa'di, itu sudah ada banyak terjemahannya, atau tafsir Muyassar, ya, atau Mukhtasar Ibnu Katsir, ya. Nanti Ramadan berikutnya baru ningkat lagi. Ya, ini penting sekali. Ya, apalagi kita para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh ini, kalau dituntut kudu ngapal Al-Quran misalnya, ya meskipun tadi kita motivasi untuk bisa melakukannya, tetapi tentu nggak bisa maksimal. Dan prioritasnya memang untuk orang tua adalah segera bisa mentadabburi Al-Quran. Karena apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Al-Quran itu adalah ma'idatullah fil ard, jamuan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Hidangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba. Kalau kita tidak bisa menikmatinya, bolak-balik kita baca tapi kita nggak tahu apa isinya, itu rugi. Ya, rugi, apalagi sampai kita mati, ya. Kita tidak tahu apa isinya, kita tidak tahu betapa indahnya kandungan yang ada, itu rugi serugi-ruginya. Ya. Maka Bapak Ibu-ibu, saya pesankan Ramadan kali ini selain tilawah, selain simaah, selain berusaha menghafal apa yang bisa dihafal, ya sempatkan untuk membaca terjemahan Al-Quran. Syukur-syukur bisa baca tafsirnya. Ya, ini bertahap sedikit demi sedikit sehingga kita ini bisa menikmati indahnya Al-Quran. Ya, karena tujuan dari diturunkan Al-Quran itu adalah liyadabbaru ayatihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mau memahami Al-Quran. Ya, tidak mau mentadabburi ayat Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Apakah dalam hati mereka ada kunci-kuncinya, ada gembok-gemboknya? Ya. Jadi ini Bapak, Ibu-ibu sekalian penting untuk kita agendakan bisa tadabbur Al-Quran. Tafahum Al-Quran, memahami Al-Quranul Karim. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga melakukannya. Ya, tentu Rasulullah itu ketika membaca Al-Quran bukan sekedar membaca, tapi juga memahaminya secara otomatis. Ya, memahaminya secara otomatis bersamaan dengan membaca tersebut. Nah, kalau kita mungkin karena nggak bisa bahasa Arab, jadi nggak bisa baca sambil memahami, susah. Ya, minimal kita baca, setelah itu terjemahannya. Ya, minimal terjemahannya. Ya, syukur-syukur kemudian tafsirnya. Ya, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena apa? Ya, karena memang kalau kita ingat lagu Tombo Ati, ya, iku ono 5 perkarane, kaping pisan Bapak-bapak, Ibu-ibu, maca Quran lan maknane. Ya, membaca Al-Quran dan maknanya. Jadi ini perkataan para salaf, ya. Jadi perkataan salaf ini bukan sekedar rekaan para sunan, ya, atau kemudian gubahan dari para munsyid atau penyanyi lagu, bukan. Ini perkataan salaf, ya. Obat hati itu ada 5 perkara, itu adalah perkataan para salafus soleh. Yang pertama itu adalah maca Quran lan maknane, membaca Al-Quran dan maknanya. Dan itu seperti apa yang disampaikan oleh siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, laisa syai'un anfa'u lil 'abdi fi ma'adihi wa ma'ashihi min tadabburil Qur'an, min tilawatil Qur'an ma'a tadabbur wa jam'ul fikri fi ma'ani ayatihi. Ya, bagaimana tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dalam kehidupannya di dunia dan akhirat, ya,
selain membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ya. Selain membaca Al-Quran dengan tadabbur dan mengumpulkan segenap pikirannya untuk memahami ayat-ayatnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, penjelasan dari perkataan Ibnu Qayyim ini kita ketahui bahwasanya menurut i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit-tha'ah, dia akan bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Nah, taat yang bisa menambah keimanan kita itu kadar penambahnya itu beda-beda. Ada yang bisa menambah keimanan kita sekian persen, 10%, 20%, 30%, bisa kurang atau lebih dari itu. Dan tidak ada yang bisa menambah kadar keimanan kita lebih dahsyat daripada membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan memahami isinya. Ya. Nanti kalau kita tidak mau tadabbur, kita seperti apa? Kama salil himari yahmilu asfaro, seperti seekor keledai yang memanggul di atasnya apa? Kitab-kitab yang banyak, ya. Di atasnya ini kitab, tetapi apa? Dia tidak memahami apa yang ada di atasnya ini, tidak tahu betapa hebat di atasnya ini. Memang betul Bapak Ibu sekalian, membaca Al-Quran sekedar membaca itu berpahala, al-muta'abbad bitilawati, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Tapi kalau kita cuma hanya bisa membacanya saja, itu rugi. Ya, kita rugi. Ya. Padahal dalam Al-Quran ini indah sekali, dalam Al-Quran ini banyak inspirasi, dalam Al-Quran ini banyak apa makna-makna yang bisa kita dapatkan, pelajaran ibrah luar biasa. Ya, maka tolong sekali lagi, selain tilawah, ya, membaca, simaah, mendengar, al-hifdz, menghafal, juga sempatkan untuk bisa tadabbur Al-Quran. Ya, minimal apa? Minimal dibaca terjemahannya. Ya, syukur-syukur bisa baca tafsirnya. Dan tadabbur Al-Quran itu banyak kunci-kuncinya, Bapak Ibu sekalian. Banyak kunci-kuncinya. Ya, di antara kunci yang harus kita punyai adalah bagaimana hati kita harus suci. Ya, karena apa kata Utsman bin Affan, lau taharatil qulub, seandainya hati itu bersih, ya, lan yashba min tilawatil Quran, maka tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, hati kita harus bersih. Kemudian juga di antara kunci yang lain at-tikror. Kita harus bisa mengulang-ulangnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah suatu malam qiyamul lail hanya membaca satu ayat. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau mengadab mereka yaitu umatku, maka mereka semua adalah hambamu. Tapi ketika engkau mau mengampuni mereka, memaafkan mereka, sungguhnya engkau zat yang maha apa? Maha perkasa lagi bijaksana. Dan itu Rasulullah SAW baca berulang kali satu malam sampai subuh. Ya, hanya membaca ayat itu sambil bercucuran air mata. Itu cara kita tadabbur. Ditikror, diulang-ulang terus. Sampai kita menemukan maknanya, sampai kita mendapatkan inspirasi dari ayat tersebut. Ya, itu juga dicontohkan oleh Sa'id bin Jubair. Ya, Sa'id bin Jubair itu pernah tahajud, yang mulai hanya membaca satu ayat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin bisa. Ya, itu dibaca terus sambil dibayangkan kenikmatan yang telah Allah berikan. Ya. Sampai pagi. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, marilah kita naik level. Ya, kalau selama ini kita sudah bisa menghatamkan, ya, sudah biasa tilawatul Quran, maka naik ke level berikutnya kita tambah dengan mendengarkan Al-Quran. Ya, kemana-mana itu bawa speaker Al-Quran, atau ada juga bisa di-download dalam HP kita. Ya, kalau misalnya repot nanti mengganggu orang lain, pakai apa? Pakai earphone. Ya, ini penting agar kita interaksi kita dengan Al-Quran
semakin dekat. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, yang penting juga untuk kita lakukan adalah al-amalu bih, bagaimana kita mengamalkannya setelah kita memahaminya, dan juga adalah bagaimana kita bisa mendakwahkannya kepada orang lain. Ini beberapa interaksi dengan Al-Quran yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Dan sekali lagi, Ramadan yang akan kita temui ini adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kedahsyatannya, keutamaannya, dan bisa berinteraksi dengan Al-Quran lebih erat lagi. Demikian jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf tidak bisa kita perpanjang lagi, kita tidak bisa panjang lebar lagi karena jam 11 kita ada agenda yang lain. Tadi saya sudah mengikuti sejak pukul 8.30 ya. Mudah-mudahan lain waktu bisa disambung lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Barakallahu fikum. Masih ada kurang lebih 5 menit kesempatan. Mau tanya Ustaz. Silakan. Ya. Tadi Ustaz katakan di surat Abasa ya, yauma yafirul mar'u min akhihi ya. Untuk Al-Quran sebagai syafaat di hari kiamat. Kalau di alam kubur itu bagaimana? Yang pertama itu ya, apakah bisa jadi pembela? Di dalam hadis, karena orang yang mati syahid, orang yang menghafal Al-Quran itu haram dimakan oleh binatang-binatang yang ada di tanah. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'alamul Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sedangkan pertanyaan saya, Ustaz, apakah boleh ini jika ada seseorang meminta untuk di privat gitu ya, Ustaz, Iqra gitu umpamanya, kita minta sekian, umpamanya bayarannya sekian gitu loh, Ustaz. Apakah itu boleh? Terima kasih, jazakallahu khairan. Ya, memang hadis tadi disebutkan secara umum ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Di situ adalah pada yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah, rangkaian yaumul qiyamah itu kan banyak sekali ya. Tadi sudah kita sebutkan mahsyar ya, kemudian mizan, sirat ya, pembagian catatan amal dan lain sebagainya. Ya, wa alam nanti detailnya kondisi pemberian syafaat itu pada fase yang mana, tapi secara umum itu akan diberikan pada yaumul qiyamah ya. Dan ada juga yang memasukkan barzah, itu adalah rangkaian dari kehidupan akhirat, yang di situ manusia akan sangat membutuhkan syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai apakah boleh kita mengambil gaji ya, atau mengambil imbalan dari mengajar Al-Quran. Ini para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang menyatakan boleh, ada juga yang mengatakan tidak boleh ya. Tapi ala kulli hal ya, tarjih dari beberapa ulama mengatakan boleh, tetapi itu jangan dijadikan syarat ya, jangan dijadikan syarat, dan jangan juga sampai pasang tarif ya. Ini bahaya kalau sampai kita pasang tarif ya. Jangan sampai kita termasuk kategori orang yang yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, ya, menjual ya ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang qalila, dengan harga yang murah ya. Jadi insya Allah secara umum tidak masalah kita menerima imbalan dari kita mengajarkan Al-Quran ya. Insya Allah yang rojih adalah dibolehkan, meskipun ada juga yang berpendapat tidak boleh. Tetapi ala kulli hal ini jangan dijadikan sebagai tujuan utama, dan juga jangan sampai kita memasang tarif atau mematok ya harga tertentu ya. Kalau diberi alhamdulillah, kalau nggak diberi ya kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggih, singkat-singkat saja. Ada banyak pertanyaan nih saya baca tadi. Ada yang bertanya mengenai mana yang lebih diprioritaskan antara
membaca Al-Qur'an dan tadabbur ya pada bulan Ramadan ini. Ya, mana yang lebih didahulukan, apakah memperbanyak baca Al-Qur'an atau memperbanyak memahami Al-Qur'an? Kalau bisa dua-duanya. Ya. Kalau ditanya mana yang harus dilakukan, kalau bisa dua-duanya. Banyak tilawah, banyak tadabbur, banyak hafalan, semuanya banyak. Ya, kalau bisa seperti itu. Tapi kalau waktu kita memang sempit, ya nanti bisa dibuat prioritas. Ya, kalau bulan Ramadan ini kalau menurut contoh dari para ulama, memang mereka seperti Imam Malik itu sengaja menyelesaikan atau menutup kajiannya untuk bisa membaca Al-Quran dari mushaf langsung. Ya, jadi bahkan tilawah, bukan hifdz yang beliau lakukan. Jadi di sini bisa kita jadikan prioritas, tapi mungkin tetap kita agendakan untuk murojaah, untuk menghafal, untuk di bulan Ramadan ini tadabbur, itu. Tapi mungkin porsinya tidak sebanyak untuk tilawah, ya. Jadi itu jangan ditinggalkan semuanya, tetap kita lakukan semua pola-pola interaksi dengan Al-Quran itu tentu dengan prioritas yang berbeda-beda dan lebih diprioritaskan untuk tilawatul Quran. Langsung saja ya. Kemudian ada pertanyaan yang lain. Ya, panas dingin ketika baca Al-Quran. Ya, tadi seperti kita jelaskan ya. Pertama ada kemungkinan pada diri ibu yang terhormat itu ada jinnya. Ya, jadi penting untuk diruqyah ya, atau istiqomah untuk membaca zikir pagi dan sore. Ya, istiqomah membaca muawwidatan. Ya, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, bisa diruqyah mandiri. Itu kemungkinan ada jinnya. Ya, ada juga karena memang selama ini ada penyakit-penyakit hati, ada kotoran-kotoran hati. Jadi itu adalah proses untuk detoksifikasi, ya, membersihkan racun-racun yang ada dalam diri kita. Jadi dinikmatin saja dan tetap istiqomah. Ya, nanti insya Allah lama-lama kita merasa nikmat, tidak ada panas dingin, dan kita mendapatkan kelezatan dalam membaca Al-Quran. Kemudian Assalamualaikum tatanya. Ini masih banyak ya, stop dulu pertanyaan, banyak banget ini. Ya, pernah mendengar hadis salah satu orang yang dihisab pertama kali di hari kiamat adalah penghafal Al-Quran. Bagaimana cara kita agar tidak termasuk golongan tersebut? Ya, memang ada hadis yang menyebutkan nanti yang akan pertama kali dicampakkan ke neraka itu adalah 3 golongan. Yang pertama adalah dermawan, ya, tetapi dia ketika berinfak bersodakoh hanya untuk riya dan hanya untuk dikatakan sebagai dermawan. Kemudian yang kedua adalah mujahid, yang dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah tapi untuk dikatakan sebagai pahlawan atau sebagai kesatria, ya. Itu nanti termasuk yang akan dicampakkan pertama kali kelak di akhirat ke neraka. Kemudian yang ketiga adalah golongan penghafal Al-Qur'an atau pembaca Al-Qur'an, yang mana mereka ketika membacakan Al-Qur'an hanya ingin dikatakan sebagai qari. Waqad qila dzalik, dan itu sudah dikatakan, maka dicampakkanlah dia ke neraka. Ya. Nah, cara kita agar tidak termasuk golongan tersebut ya senantiasa mengikhlaskan niat kita, mengawasi niat kita, memperbarui niat kita, bahwasanya dalam proses menghafal, dalam proses membaca, saat jadi imam, saat membacakan Al-Quran itu adalah lillahi ta'ala, bukan karena sekedar ingin dikatakan sebagai hafid, sebagai qari, sebagai orang yang dipuji bacaannya bagus, jangan sampai karena itu, tapi lillahi ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, bolehkah kita mengkhususkan membaca surat Yasin
pahalanya diniatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal agar dilapangkan kuburnya. Ya, saya menjawab secara umum saja. Untuk tahsis, ya, surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran itu harus ada dalilnya. Ya, tafadhol, kalau ada dalil yang sahih yang melandasi hal itu, ya insya Allah nggak masalah dilaksanakan. Termasuk surat Yasin, ada beberapa keutamaan-keutamaan khusus dari surat Yasin, tetapi penting bagi kita untuk kita mengetahui dalilnya, biar kita beramal di atas ilmu. Kemudian soal menghadiahkan kepada orang lain, ya, menghadiahkan kepada orang lain. Itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat seperti Imam Syafi'i itu berpendapat pahalanya tidak nyampe, ya. Tetapi menurut madhab Syafi'iyah itu nyampe. Jadi bedakan antara pendapat Imam Syafi'i sebagai pribadi sama pendapat madhab Syafi'i. Ya, Syafi'iyah itu adalah para ulama-ulama Syafi'iyah yang tergabung dalam madhab tersebut atau mengikuti madhab Imam Syafi'i. Itu kadang berbeda pendapat. Nah, dalam masalah ini Imam Syafi'i sendiri berpendapat tidak nyampe, tapi Syafi'iyah itu berpendapat nyampe. Sebaliknya Imam Ahmad rahimahullah itu berpendapat nyampe. Ya, pahalanya akan nyampe. Ya, sedangkan Hanabilah, para ulama dari kalangan madhab Hanabilah itu berpendapat tidak nyampe. Ya, jadi ini ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai nyampe atau tidak nyampe. Ya, ala kulli hal, ya terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, ya kalau kita mau kirim pahala ya silahkan saja, tidak ada masalah. Jadi tilawah saja kalau kita niatkan untuk mengirimkan kepada orang tua yang telah wafat, insya Allah nggak masalah. Terlepas nanti diterima atau tidak itu adalah urusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ala kulli hal, kalau kita adalah sebagai anak yang soleh dan solehah, ya semua kebaikan kita, semua ibadah kita, insya Allah itu juga mengalir pahalanya kepada kedua orang tua, baik kita niatkan atau tidak. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya masih banyak ini. Ya, mengenai bagaimana membuat anak kita bisa menjadi hafid ya sejak dalam kandungan. Ya, ini penting ya. Ini penting sekali. Ya, pertanyaan yang penting sekali. Ada yang namanya at-tarbiyah ma qoblal wiladah. Ya, atau prenatal education, pendidikan sebelum anak lahir. Itu sudah bisa dimulai. Karena kita ketahui bahwasanya dari janin itu yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah telinga mereka. Ya, sebagaimana ayat inna sam'a wal absar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, kemudian wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah. Itu kan penyebutan penciptaan itu pertama kali adalah sama, yaitu pendengaran. Dan menurut para ahli, ya memang yang diciptakan pertama kali dari janin itu adalah penglihatan, pendengaran sebelum panca indera yang lain, sebelum organ-organ yang lain. Ya, maka ketika anak itu sedang dalam janin, ya sedang dalam kandungan, itu sebenarnya proses untuk menghafal Al-Quran itu sudah bisa dilakukan. Ya, sudah bisa dilakukan, yaitu dengan cara diperdengarkan Al-Quran. Ya, bisa sang ayah membaca Al-Quran di depan di depan perut sang ibu, ya kalau perlu pakai pengeras suara atau pakai kertas yang digulung gitu kayak trompet gitu, kemudian bisa lebih masuk, ya itu dibacakan. Ya, itu insya Allah sudah mulai proses pembelajaran Al-Quran, penghafalan Al-Quran sudah mulai bisa di fase itu. Ya, atau bisa juga sang ibu yang membaca Al-Quran. Ya, ini kalau bisa ibu-ibu yang sedang hamil ini ditargetkan dia hatam berapa kali. Ya, kalau kita baca sejarah tentang
Kesultanan Turki Utsmani itu luar biasa. Ya, istri-istri para sultan yang dia hamil, ya, mengandung anak-anak sultan itu mereka dikarantina. Ya, dikarantina untuk apa? Dikarantina untuk bisa fokus ya mengurus janinnya dan bisa khatam Al-Quran. Jadi ditarget selama hamil 9 bulan ini dia harus bisa khatam Al-Quran berapa kali. Ya, karena di situ proses taklimul Quran, proses tahfidzul Quran sudah bisa dimulai. Karena ketika janin itu sudah diberi nyawa, ya organ yang pertama kali diciptakan adalah pendengaran. Ya, pendengaran itu sudah panca indera yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran. Maka sudah mulai bisa diperdengarkan Al-Quran. Begitu juga ketika sudah lahir, ya masih bayi. Ya kan nggak mungkin masih bayi ditalkin atau diajari alif ba ta ta jim ha ho, nggak mungkin. Tapi sudah bisa mulai diperdengarkan Al-Quran. Setel murotal terus tiap hari. Ya, nanti itu masuk pada memori mereka, hafalan mereka. Nanti ketika sudah bisa ditalkin, sudah bisa ngomong, ya itu akan sangat mudah sekali karena mereka sudah sering mendengarkan ayat tersebut. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Tetapi ala kulihal sebagiannya sudah bisa kita jawab dan mohon maaf saya ada agenda yang lain. Lain kali bisa disambung insyaallah. Barakallahu fikum. Ana mohon izin Mas ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semuanya. Bapak dan Ibu Duta Peduli sekalian, sebenarnya masih banyak sekali tentu yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, ataupun ingin diketahui lebih jauh tentang ilmu-ilmunya. Hanya saja karena keterbatasan waktu, insya Allah nanti di lain kesempatan akan kami agendakan kembali dalam forum-forum yang sama bermanfaatnya seperti di siang hari ini. Tapi tadi kita sudah mendapatkan berbagai macam kunci untuk mendapatkan keutamaan Quran, di mana 3 hari lagi kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Kepada Ibu sekalian, maka bisa langsung kita aplikasikan dari ilmu yang tadi sudah kita dapatkan, tentu dengan harapan untuk mendapatkan keberkahan bagi kita dan juga keluarga kita. Dan dengan berakhirnya tadi Ustadz menyampaikan, akhirnya berakhir pula agenda di kesempatan hari ini. Sayang sekali waktunya sangat terbatas, sebenarnya masih ingin dan memperpanjang untuk silaturahmi dengan Bapak dan Ibu Duta Peduli sekalian, hanya saja karena keterbatasan waktu dan berbagai hal. Dan insya Allah nanti di lain kesempatan akan kami agendakan forum-forum yang lainnya. Sebelum kami tutup, kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak dan Ibu dengan tanpa mengurangi rasa hormat. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam mengagendakan forum di kesempatan hari ini sampai dengan selesai. Mohon maaf karena banyak hal-hal yang menjadi kendala, tapi tidak mengurangi kekhidmatan kita untuk melaksanakan acara di kesempatan hari ini. Terbukti dari yang tergabung dalam forum ini sama banyaknya dengan forum di link yang pertama. Justru malah lebih banyak pesertanya dari link yang pertama. Ini adalah bagian dari kemudahan yang Allah SWT berikan kepada kita dalam forum silaturahmi di kesempatan hari ini sampai dengan selesai. Akhir kata, kami harus pamit. Salam untuk keluarga yang ada di rumah. Salam takzim kami Solo Peduli kepada seluruh Bapak dan Ibu Duta Peduli beserta dengan keluarga. Izinkan kami untuk menyambung silaturahmi tim kami yang datang ke lokasi ataupun datang ke rumah untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Ramadan kita di tahun ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatkan untuk keluarga kita, sahabat kita, rekan-rekan kita untuk menyisihkan sebagian rezeki mereka untuk saling peduli dan untuk saling berbagi. Akhir kata, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa fardhu majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.